Sebagai bagian dari alam, kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di The Here. Aku Gaida. Dan aku Atar. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin hari semakin relevan di era modern. Di podcast ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam. Kegiatan podcast kali ini spesial loh, karena merupakan salah satu rangkaian acara dari TOP SMP Darul Hikam ke-23, yang tahun ini mengangkat tema Sama Faya, Teknologi Terhubung, Alam Terjaga. Benar banget nih. Tentunya untuk berbincang-bincang terkait hal tersebut, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan berpengaruh pada kontribusi kelestarian alam. Nah, penasaran kan siapa? Penasaran Narasumber dong, Kak. kita kali ini berasal dari Sumedang. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja, di antaranya sebagai Sekretaris Jenderal Depdagri. Pernah bertugas juga di Dirjen Bangda Kemendagri, Pemprov Papua, Dinkes Provinsi Jabar, Dinsos Jabar, sekarang juga aktif sebagai pembina komunitas sapu lidi Distrik Jabar, dan masih banyak lagi pengalaman kerja beliau yang luar biasa. Wah, keren banget, Pak. Nah, gimana kalau kita langsung aja berkenalan dengan tamu spesial kita, Bapak Pembina Komunitas Sapu Lidi. Selamat siang, Pak. Sebelumnya boleh dong perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Selamat siang. Jadi perkenalan ya, nama saya cukup singkat ya dari orang tua saya, Waluyo. Waluyo itu sebenarnya kalau ejaannya dulu A gitu ya, tapi karena orang tua saya ini Serdadu, jadi ya ditulis menjadi O, jadi Waluyo. Sebenarnya Waluya kalau di Sunda gitu. Ya gitu. Jadi saat ini saya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir dan saya juga sekaligus pembina Satuan Pendidikan Peduli Edukasi Lingkungan di Distrik Jabar. Terima kasih banyak udah bersedia hadir di saat waktu-waktu yang cukup padat ini ya, Pak. Ya, Terima kasih udah sama-sama. Allah memberikan manfaat. Baik, Pak Waluyo. Tadi sudah kita singgung dikit nih tentang komunitas sapu lidi. Boleh dong dijelaskan lagi terkait komunitas sapu lidi? Oke, ya. Sapu lidi ini kalau kita lihat dari namanya gitu, kenapa kita berikan nama komunitas ini Sapu Lidi? Nah, adik-adik tahu ya, Sapu Lidi. Sapu itu kalau terdiri dari berbagai ikatan ya. Ini mencerminkan kebersamaan, kesatuan kita. Sebab kalau lidi itu satu-satu gitu, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah bersatu padu menjadi sapu lidi, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi filosofi kita di dalam kerja. Sapu lidi komunitas Satuan Pendidikan Peduli Edukasi Lingkungan ini awalnya sebenarnya bahwa kami itu bagian dari Pokja besar atau Satuan Tugas Besar. Kita tahu semuanya di Jawa Barat ini punya sungai yang paling besar yang namanya Citarum. Das Citarum yang menjadi sebenarnya kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat, sungai terpanjang di Jawa Barat dan terbesar di Jawa Barat. Tetapi kita tahu dari hari ke hari kondisi dan situasinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kami di Satuan Pendidikan merasa terpanggil. Nah, adapun kemudian komunitas Sapu Lidi itu anggotanya siapa? Anggotanya ya yang tergabung ini ada di 13 kabupaten kota dan terdiri dari 300 sekolah. Wah, keren banget nih penjelasan tentang komunitas sapu lidi. Kalau boleh tahu, apa aja kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas sapu lidi nih, Pak? Oke, ya. Sapu Lidi ini banyak sekali ya aktivitas kegiatannya. Nah, salah satunya mungkin yang paling keren yang bisa juga disaksikan, Pak Gubernur sudah membangun Masjid Al-Jabar kemarin ya, yang luar biasa sekarang menjadi wisata religi. Tetapi suatu hal yang ironis ya, Pak Gubernur sudah membangun masjid yang begitu besar itu, tetapi pengunjung ternyata kurang memiliki kesadaran.
terutama kaitan dengan sampah dan lain sebagainya. Nah, kami punya kegiatan besar kemarin di Masjid Al Jabar mengedukasi pengunjung untuk bagaimana kita memelihara, apalagi tempat ibadah dan bersih dari semua sampah-sampah. Setiap pengunjung biasanya kalau orang tua dengan orang tua itu dikasih tahu itu kan agak sulit ya. Tetapi kalau yang masih tahu itu adik-adik gitu kan mereka agak merasa malu gitu ya untuk membuang sampah. Akhirnya mereka memungut sampah sehingga yang awalnya kotor luar biasa itu kemudian menjadi bersih. Itu salah satu. Yang kedua yang kita lakukan, kita ada kegiatan yang sifatnya periodik ya, yang dilakukan di semua satuan pendidikan setiap hari Jumat. Ada yang setiap hari Jumat, ada yang juga kalau tidak bisa hari Jumat di hari-hari yang lain, tetapi rata-rata di hari Jumat untuk melakukan kebersihan lingkungan. Artinya Jumat peduli, Jumat bersih, apapun namanya di sekolah yang bersangkutan, tetapi semua kegiatannya berbasis pada lingkungan dan edukasi lingkungan, baik dalam lingkungan sekolah dengan masyarakat. Nah, selama ini sekolah itu selalu hanya pikir internal di dalam satuan pendidikan. Tetapi kita minta bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Contoh misalnya ada di SMK Pacet yang ada di Cianjur itu ya. Itu salah satu sekolah menengah kejuruan Blut gitu ya, yang luar biasa. Nah, di situ sering banjir gitu ya. Tetapi masyarakat tuh agak tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, sampah yang berserakan, diselokan. Nah, akhirnya anak-anak itu menginisiasi, sekolah itu menginisiasi, kemudian bersama masyarakat. Ya awalnya mungkin ada beberapa masyarakat, tetapi pada akhirnya masyarakat merasa malu, akhirnya got menjadi bersih, tidak lagi terjadi banjir, sampah menjadi bersih. Itu kegiatan besar. Dan yang terakhir baru-baru kemarin itu kita berpartisipasi dalam kegiatan clean up ya. Dan ini kita roadshow di 13 cabang dinas pendidikan di Provinsi Jawa Barat di setiap sekolah dan antusiasnya luar biasa. Di sana ada aksi kebersihan lingkungan, kemudian di sana juga ada aksi sosialisasi kepedulian lingkungan dan kemudian inovasi-inovasi yang bisa ditampilkan oleh anak-anak kita ya terkait dengan tema yang sekarang ini ya sama Ya. itu ya keterhubungan teknologi. Nah, ada juga yang membuat teknologi bagaimana mengatur kelembapan tanaman ketika kita tinggal lama dan kemudian juga ada teknologi-teknologi lain yang terkait dengan drone gitu ya untuk tanaman-tanaman pertanian terutama di sekolah-sekolah pertanian itu juga dilakukan dan banyak hal kegiatan-kegiatan kemudian juga pengelolaan sampah, memilah-milah sampah yang kemudian itu menjadi cuan bagi anak-anak. Yang menarik seperti di Kerawang, daerah Cilamaya itu anak-anak itu dididik ya dari sejak PAUD sampai yang SMA itu dia bisa melakukan pemilahan sampah organik, anorganik ya dan kemudian itu ada bank sampah di sana dikelola di bank sampah dan itu mendapatkan imbalan dan imbalan itu masuk dalam tabungan mereka. Nah, tabungan itu tidak boleh diambil kalau kemudian itu tidak dibutuhkan. Artinya supaya itu tidak menjadi pola konsumtif, supaya menjamin keberlangsungan pendidikan mereka. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sapulidi. Dan banyak kegiatan lain kemudian berkolaborasi juga dengan River Clean Up. Ya, River Clean Up. Di hari Sabtu kita bersih-bersih Sungai Cikapundung ya sampai dari Dago sana. Ya, ini kita lakukan secara periodik dengan mereka dan juga komunitas-komunitas lain yang berupaya untuk berkolaborasi dengan kita sangat welcome dengan aktivitas itu dan kita akan selalu support. Nah, ngomong-ngomong tentang kepedulian lingkungan, kita ini kan siswa atau remaja yang pastinya bisa dibilang bergantung gitu pada teknologi. Menurut Pak Waluyo, kenapa sih penting banget bagi kita sebagai siswa untuk peduli pada lingkungan? Ya, ini satu hal yang tidak bisa dinafikan ya. Ini apalagi generasi Z, generasi strawberry lah katakan. Walaupun mungkin ada digital divide, artinya masih ada halangan-halangan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Tetapi itu penting. Nah, bagi anak-anak kita, siswa-siswa kita, itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Karena proses pembelajaran pun juga sudah tidak bisa lagi mengandalkan metode-metode yang sifatnya konvensional ya dengan era teknologi seperti sekarang ini. Nah, ini sangat penting bagi siswa karena
bukan tidak mungkin ya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh para siswa ini ya terutama mungkin saya tidak begitu, apa ya, memantau untuk yang pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di tingkat SD dan SMP. Maka banyak sekali di sekolah menengah, SMA maupun SMK itu inovasi-inovasi yang terkait dengan teknologi dan itulah, semua adalah karya anak-anak kita yang perlu diapresiasi. Banyak anak-anak kita ini punya prestasi, ya punya kreativitas, inovasi, baik dalam bentuk apapun juga, apalagi dalam terkait dengan, teknologi ini yang kadang-kadang tidak terekspos. Sehingga karena tidak terekspos, sapu lidi inilah sebagai show windows, tempat untuk mengaktualisasikan diri anak-anak itu. Bahkan silakan kalau Anda punya karya terbaik, sesuatu yang menurut Anda baik di satuan pendidikan, Anda upload. Mau dikirim ke Pak Gubernur, mau dikirim ke Pak Sekda, mau dikirim kepada Kadisdik, itu silahkan. Nah, kami di Sapulidi memfasilitasi itu semua supaya apa? Semakin merangsang anak-anak didik kita ini, adik-adik kita ini untuk semakin berkarya. Karena selama ini kan tidak pernah ada yang tahu. Oh, misalnya ini ya Mbak Esa berbuat menciptakan sesuatu ya siapa yang tahu? Tetapi karena dengan teknologi yang sekarang kita miliki, bisa di Instagramnya Pak Gubernur, bisa di Instagramnya Pak Sekda, bisa di Instagramnya Dinas Pendidikan atau di Sapulidi, maka ini akan memberikan sebuah apresiasi lah setidaknya. Dan banyak sekali anak-anak didik kita itu berangkat dari seperti itu, kemudian kita apresiasi dan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nah ini oleh karena itu penting sekali bagi siswa ya dengan teknologi yang ada ini, nah apalagi dia dikaitkan dengan kepedulian lingkungan. Ya, kita harus sadar betul saat ini kita sedang krisis air, kita sedang bermasalah sampah. Kemarin kami juga, nah ini salah satu kegiatan Sapulidi kemarin itu bagaimana mengatasi tumpukan sampah di Kota Bandung yang luar biasa. Kami bekerja sama dengan Satuan Tugas Cekungan Bandung, ya, mengkreat aktivitas kegiatan ini supaya karena apa? Tempat sampah Sarimukti sudah tidak bisa mampu menampung lagi sampah-sampah ya karena open dumping yang seperti sekarang ini sudah tidak memungkinkan dan kejadian kan sudah pernah kita rasakan gitu ya. Gas metan yang luar biasa kemudian akhirnya membawa bencana buat kita semuanya. Nah, kalau hal ini tidak disadari, maka ya tunggu saja alam akan menghajar kita. Saya bisa katakan bahwa kalau gersangnya jiwa manusia ini akan menjadikan marahnya alam. Jangan kaget, ya jangan heran kalau suatu saat Anda dihajar oleh alam. Nah, oleh karena itu kita harus arif terhadap alam ini, menjaga lingkungan ini sedemikian rupa berbasis pada lingkungan terdekat kita di satuan pendidikan kita. Misalnya kita di sekolah. Makanya kenapa? Kenapa disebut sekolah? Apa sekolah itu? Sekolah itu adalah satu ruang, taman atau ruang yang dikondisikan iklimnya itu untuk memberikan support ya kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, saya garis bawahi, sekolah itu taman. Anda kalau melihat taman, bagaimana kalau kita duduk di sebuah taman? Bagaimana kalau kita berada di sebuah taman? Apa yang kita rasakan? Nyaman. Nyaman, tenang, happy, pikiran fresh. Tapi kalau sekolah di sana ada bullying, kemudian di sana sampah berserakan, lingkungan tidak terjaga. Apa yang kita rasakan? Apakah mungkin kita bisa belajar dengan nyaman? Memberikan inspirasi untuk mengembangkan potensi diri kita? Nggak mungkin. Maka sekolah itu adalah sebuah taman, ruang yang diciptakan bagaimana untuk mensupport anak-anak didik kita itu mengembangkan potensi dirinya. Karena tujuan pendidikan, janji kita terhadap pendidikan itu tidak ada untuk membentuk anak-anak kita itu orang yang hebat, yang cerdas, yang ini enggak. Tetapi apa? Membentuk mereka punya nilai spiritual yang baik, nilai akhlak yang baik, dan mengembangkan potensi dirinya. Penanganan lingkungan ini bukan hanya berbasis pada filosofis, tapi juga teologis. Mengajarkan anak-anak didik kita bukan hanya smart, tetapi juga good. Dan itu seiring sejalan senafas dengan tujuan pendidikan kita. Menciptakan generasi yang good dan smart. Good itu berpangkal pada perilaku, attitude, keikhlasan, kejujuran, dan lain sebagainya. Smart, cerdas, ya,
pintar, inovasinya berjalan ya, kemudian untuk bisa bagaimana dengan good dan smart yang dimiliki ini antara pikir dan hati ini kemudian menciptakan sebuah kesadaran baru yang saya katakan bahwa itu suatu peradaban. Nah, melalui pendidikan ini, walaupun faktanya kita melihat bahwa dunia pendidikan kita ya masih ya dalam tanda kutip ya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Baik Pak, sebelumnya ini kalau misalkan Sapu Lidi ini berarti ada di edukasi ya? Iya, Oke. Kalau untuk kita Pak mengajak teman-teman kita yang misalkan, wah buang sampah tuh sembarangan, udah diingetin tuh susah banget. Jangan buang sampah sembarangan, nanti takut iya, kotor kan. Tapi mereka biarin aja, bukan masalah saya. betul. Nah itu Iya. kira-kira gimana Pak caranya? Oke. Nah, itulah fakta yang terjadi sekarang ini. Bukan hanya adik-adik, orang tua saja yang orang dikatakan sudah orang dewasa, mestinya dia tidak berperilaku seperti itu kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem karena disitulah pangkal persoalan kita salah satunya ada di mindset. Ya, mindset kita harus kita rubah sedemikian rupa. Nah, untuk merubah mindset itu tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan. Nah, salah satu indikator utama proses pembelajaran ini itu harus mampu merubah mindset sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang melingkupi kita gitu loh. Nah, akhirnya nanti akan mengarah kepada adaptabilitas. Oh, sekarang eranya seperti ini. Kecerdasan itu dibutuhkan, smart tadi dibutuhkan untuk mencermati situasi dan kondisi. Harus seperti apa saya berperilaku. Nah, oleh karena itu, karena paling sulit itu merubah mindset seperti itu, jangankan kau adik-adik gitu ya. Orang-orang tua yang harusnya sudah menjadi toladan bagi generasi-generasi atau anak-anak kita itu aja kadang-kadang masih seperti itu. Hmm. Nah, apalagi adik-adik gitu loh. Nah, itulah pentingnya edukasi terus-menerus. Ya, saya yakinlah kalau terus-menerus itu disampaikan, insya Allah mudah-mudahan itu akan membuahkan hasil. Saya yakin mudah-mudahan ini kesadaran ini akan tumbuh. Saya yakin walaupun mungkin saya tidak menyaksikan, suatu saat insya Allah generasi-generasi ini akan tumbuh menjadi generasi yang adabnya kuat, karsanya hebat, ya, peduli dengan lingkungan. Karena ini tugas kita, ya. Allah itu menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, ini pangkal tolaknya ketika tugas sebagai khalifah ini tidak mampu di-manage dengan baik karena semuanya mengandalkan apa knowledge base, ya, kecerdasan-kecerdasan pikiran kita tidak dipandu oleh wahyu gitu ya. Ini akan menjadi repot. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan ya sekolah-sekolah seperti ini menjadi agent of change ya untuk merubah ini semuanya. Nah, ini hal penting yang perlu saya sampaikan dan makanya itu harus menjadi concern kita di Sabulidi ya. Orang tua, orang dewasa kayak susah apalagi adik-adik gitu ya. Nah, oleh karena ini hadirnya Sabulidi salah satunya bagaimana anak-anak di satuan pendidikan kita yang akan menjadi penerus generasi kita nanti betul-betul tadi harapan kita hadapnya kuat, rasanya juga hebat. Baru itu namanya manusia yang good dan smart. Berarti emang dengan kecerdasan yang sekarang tapi dengan adab yang minim itu sangat disayangkan sekali ya. Kehilangan banyak kemungkinan gitu. Betul. Hmm. Cari solusi-solusinya. Nah, solusi-solusi ini salah satu adalah kolaborasi. Di Sapulidi tadi, kalau semua itu hanya bergerak satu-satu, Anda bergerak sendiri, saya bergerak sendiri, yang lain bergerak sendiri, nggak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kemudian semua potensi yang kita miliki kita satukan, terlepas dari kekurangan-kekurangan kita, maka kelebihan yang lain akan menutup kekurangan yang lain. Kelebihan yang lain juga menutup kekurangan yang lain. Ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sapulidi, memakai nyapu juga bersih. Coba kamu nyapu pakai lidi satu gitu. Kapan kira-kira selesainya dan bersih atau tidak gitu. Nah, itu filosofi-filosofi yang perlu saya gambarkan di sini. Sebelumnya kan kita salah satu mengedukasi itu dengan berbasis speech ya. Kan mungkin untuk kita yang seumuran saya masih SMP kan mungkin belum tidak semuanya gitu bisa mengedukasi berbasis speech. Nah, kalau kita sebagai anak-anak seumuran segini atau bahkan SD itu kira-kira kita mulai dari mana? Adik-adik perlu ketahui ya, kalau orang sudah dikatakan dewasa,
maka secara fitrah itu dia punya rasa malu itu harus ada. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat semaunya. Nah, kalau orang yang tidak punya memanage rasa malunya, kamu tuh tahu apa sih? Kamu anak kemarin sore kok ngasih tahu kita? Ya, justru kenapa kami dari sejak tadi, buktinya tadi anak-anak PAUD itu sampai bukan hanya sampah di sekolah loh, yang di Cilamaya. Anda tahu Cilamaya itu ujung Kerawang, ujung utara dekat pantai. Panasnya juga luar biasa di sana. Tapi anak-anak itu mengumpulkan sampah orang tuanya, dipilah mana yang organik, mana yang tidak, dibawa ke sekolah. Dan akhirnya bukan sekedar anak yang bawa itu, orang tuanya juga ikut ngantar. Karena apa? Begitu dilihat di tabungan anaknya, loh, ternyata dengan mengelola sampah ini ada cuan. Ya, jadi orang tua sudah tidak khawatir ketika anak saya nggak bisa sekolah karena dia punya tabungan. Oleh karena itu dari sekolah tabungan itu nggak bisa diambil. Ketika anak membutuhkan, dia beli seragam, sepatunya robek, harus beli sepatu, harus bayar sekolah, itu dari situ. Dan memang semuanya tidak harus melalui speak, ya. Kita harus lebih banyak action. Contoh, ya kalau sekarang adik-adik ini misalnya ada sampah, kemudian Anda pungut, saya ada di situ, kemudian adik mengutin sampah, kok saya nggak malu? Dia buang sampah gitu, terus adik pungut gitu. Itu sudah orang dewasa keterlaluan. Ya, saya pernah punya pimpinan seperti itu. Jalan di alun-alun, pakai celana pendek, tahu sampah itu dia ambilin semua dipungutin. Akhirnya semua orang di alun-alun itu semua yang ada di situ ngambilin sampah, dikantongin semuanya. Sebelumnya tuh kan ada beberapa teknologi yang ramah lingkungan, yang buat ramah lingkungan kayak drone gitu-gitu kan. Bisa dijelaskan secara lebih detail kayak cara kerja mereka gimana atau tipe-tipe bahkan yang paling bermanfaat kira-kira apa, Pak? Ya, kalau sebenarnya karena teknologi-teknologi itu kan awalnya diciptakan ada spesifikasi tertentu ya gitu ya. Saya yakin seperti drone itu juga diciptakan sebenarnya bukan untuk kepentingan lingkungan juga pada awalnya. Tetapi ini kembali kepada kita. Dalam proses pendidikan ini kan kemudian kita bisa, kalau apa yang kita harapkan tadi berjalan dengan baik, tentunya apapun media yang kita miliki akan bisa menjadi sebuah tool. Semua itu kan hanya tool saja, alat. Yang penting bagaimana kita yang menjalankan. Misalnya teknologi drone sekarang kita bisa pakai memetakan. Saya itu lama di konservasi. Contoh misalnya, ketika perhutani ingin mengajukan izin tebangan di satu hutan, saya tidak tahu ini hutan tuh ini izin tebangan di petak 101A blok sekian. Saya nggak kebayang itu di mana tempatnya, karena di tengah hutan. Ya, karena orang planologi, jadi dulu dengan satelit citra satelit yang kita miliki itu, nah akhirnya dengan teknologi drone itu kita tahu gitu bahwa yang diajukan ditebang itu di petak ini, tapi kok sebelahnya gundul ternyata. Berarti ini kan loh, kalau memang tidak pakai teknologi nggak akan ketahuan. Anda mau cari di mana itu di tengah hutan. Nah itu salah satu proses pemanfaatannya. Kemudian SPOS. SPOS itu kalau boleh katakan itu adalah Kopassusnya orang kehutanan untuk karhut ya, kebakaran hutan, karhut ya, karhut lah, kebakaran hutan. Itu juga harus menggunakan teknologi. Dia nggak akan pernah tahu titik-titik support di mana terjadi kebakaran kalau dia tidak menggunakan teknologi. Salah satunya drone itu tadi. Nah ini contoh ya pemanfaatan drone. Dan teknologi-teknologi yang lain yang bisa kita manfaatkan sekarang misalnya dengan yang terbaru sekarang AI ya. AI yang sudah sedemikian kompleks bisa memadukan antara video, gambar, teks dan lain sebagainya. Itu saya pikir di tangan orang yang tepat dan punya tadi adabnya baik, itu akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Dan saya yakin Nana sekarang ini sudah lebih familiar daripada kita untuk pemanfaatan teknologi itu. Tinggal bagaimana sekarang kita memberikan kesempatan mereka untuk berinovasi. Maka itu esensi kurikulum merdeka itu seperti itu sebenarnya gitu ya. Silakan berkreasi sedemikian rupa, tetapi semua hal baik, praktek baik itu silakan disebarluaskan. Yang tidak baik jangan disebar-sebarkan. Ini kadang-kadang kita yang nggak baik ini malah disebarkan, tapi praktek baik malah tidak disebarkan gitu. Orang hafal Quran 30 juz, nggak ada yang mau nonton itu di TikTok. Ya.
Nah, gitu. Nah, ini kan mindset semuanya. Ya, ini harus ya saya banyak berharap kepada generasi-generasi sekarang ini, mudah-mudahan lah ini bisa terwujud ke depan, bumi kita semakin ramah dan memberikan kenyamanan kita tinggal, karena kita memanfaatkan bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi mendatang. Nah, untuk terakhir Pak, kira-kira untuk generasi-generasi Z, generasi strawberry ini kira-kira ada pesan-pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, banyak pesan yang harus saya sampaikan gitu ya. Tapi selain pesan ini, pesan harapan gitu ya. Harapan ini mudah-mudahan menjadi doa gitu. Saya berharap di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini ya, manfaatkan, kembangkan semua teknologi yang ada yang sekarang ini, karena ini teknologi harus kita nikmati. Tapi ingat bahwa teknologi adalah hanya tool, alat, bukan tujuan. Ya, tool, alat, bukan tujuan. Bagaimana di tangan orang yang tepat itu menjadi bermanfaat. Ya, saya berharap adik-adik juga tadi berangkat dari proses pembelajaran di dunia pendidikan, gitu, membangun mindset yang baik, ya, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain, bahkan generasi yang berikutnya. Sepakat nggak kalau Anda sekarang ini teknologi kedokteran semakin berkembang dengan pesat? Saya tanya, apakah sekarang ini teknologi pertanian juga semakin berkembang dengan pesat? Iya. Tetapi apakah kemajuan teknologi kedokteran berbanding lurus dengan kualitas kesehatan manusia sekarang ini? Apakah dengan majunya teknologi pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan pangan dan kemudahan kita mendapatkan pangan? Nah, itu teori salah, tapi tidak salah teori, maju tapi merusak. Nah, Islam mengendaki, sains tauhidullah itu mengendaki namanya maju itu nyaman, maslahat. Wong teknologi pertanian maju ya saya harus lebih mudah mendapatkan pangan dengan harga yang lebih murah. Bukan teknologinya maju tapi produknya semakin mahal. Ya ini bukannya dikehendaki oleh wahyu. Maka kenapa akal manusia ini harus dipandu oleh wahyu? Ya, artinya apa? Kalau Habibie bilang hatinya Mekah, otaknya Jerman. Konkretnya itu ya boleh kita hafal Quran 30 juz, tapi sains kita juga harus jalan untuk kemaslahatan menjadi khalifah fil ardi dunia ini. Nah, itu yang lebih penting. Itu pesan kami kepada adik-adik. Saya banyak berharap kepada adik-adik, mudah-mudahan ini bisa ditularkan di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan di masa depan dan di rumah tangga. Dan terakhir mungkin yang saya pesankan, taggingnya Sapulidi itu adalah mari kita budayakan KKN. Mari kita tumbuh suburkan KKN. Mari kita terus pupuk itu KKN. KKN yang lain-lain itu biar urusan KPK. Tapi KKN ini urusannya Sapulidi dan adik-adik semuanya. Apa yang saya maksud? Satu, kita harus punya komitmen. Semua apapun kita harus butuh komitmen. Sebagai orang yang beragama, sebagai seorang muslim, kita punya komitmen. Komitmen kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Setelah berkomitmen tentunya tidak hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah dong. Yang kedua kita butuhkan konsistensi. Bahasa agama adalah istiqomah. Kita komitmen, istiqomah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah N-nya apa? Networking, jejaring, silaturahim. Ya. Jadi komitmen, konsisten, networking harus kita padukan. Kita tidak bisa sehebat apapun, nggak akan bisa kita kerja single partner. Kita harus kerja tim dengan kelebihan dan kekurangan kita miliki. Anda harus bangun ya suasana seperti itu dengan sembari mengembangkan kreativitas Anda dan tetap jati diri Anda harus Anda perkuat tadi melalui nilai-nilai spiritual, etika, moral, dan nilai-nilai local wisdom yang ada di kita. Hidup di Tatar Sunda banyak sekali ugati kolot ya yang bagus-bagus, tapi yang kadang-kadang tidak bisa terimplementasi, harus Anda larutkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak banget untuk Pak Waluyo karena telah menyampaikan berbagai hal-hal penting banget bagi kita semua dan semoga bermanfaat untuk masa depan. Dan ada satu poin yang harus kita pahami bersama, bahwasanya teknologi hanyalah alat yang dapat digunakan secara tepat di tangan orang yang good dan smart. Agar semakin banyak manfaat yang kita terima, jangan lupa share podcast ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita yaitu @darulhikam.smp,
@top.smpdh dan juga Instagram komunitas Sapulidi tersendiri yaitu @sapulidi Jabar. Kami juga ingin menginformasikan kegiatan podcast ini selain berkolaborasi dengan komunitas Sapulidi, tentunya dengan Dago Stream sebagai penyedia sarana dan prasarana podcast. Kami juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bagi yang memiliki adik atau saudara kelas 4 sampai kelas 6 SD untuk ikut serta dengan rangkaian acara TOP SMP Darul Hikam yaitu Detik DH atau Olimpiade Matematika se-Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 26 November 2024 di Cornerstone Pascal Hyper Square Bandung. Informasi lengkapnya dapat dicek di IG TOP SMPDH ya. Kami tunggu partisipasinya. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.